Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, pernahkah kalian mendengar kisah-kisah aneh yang dialami oleh para jamaah haji? Ada yang mendapatkan berkah karena kebaikan mereka selama di kampung, namun ada juga yang menghadapi cobaan karena perilaku buruk mereka sebelumnya. Di video kali ini kita akan membagikan kisah seorang wanita Indonesia yang selama ibadah hajinya selalu melihat pemandangan aneh berupa kotoran manusia yang berserakan di depan Ka'bah. Apa yang telah dilakukannya sehingga ia mendapatkan hukuman sedemikian rupa selama berhaji? Tonton video ini hingga akhir. Matahari bersinar terik di atas kota suci Mekah. Kafilah-kafilah berziarah berdatangan dari segala penjuru dunia, semua dengan satu tujuan, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Di antara mereka sepasang suami istri dari sebuah kampung kecil di Indonesia, Raffi dan Lina, beriringan memasuki halaman Masjidil Haram. Dengan harapan dan doa, Raffi, pria paruh baya dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, menggenggam tangan Lina dengan lembut. Lina meski tampak bersemangat menyembunyikan kegelisahan di balik matanya. Ketika mereka mencapai Ka'bah, Lina tertegun. Di hadapannya bukan pemandangan suci yang menyentuh hati, tetapi tumpukan kotoran berbau busuk berserakan di lantai masjid. Lina mencoba mengerti apa yang dilihatnya, sementara itu Raffi tersenyum bahagia. Matanya bersinar dalam kekaguman. Masya Allah, begitu indahnya, ucap Raffi dengan penuh syukur. Air matanya mengalir. Lina hanya bisa mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. Hari-hari berlalu dengan berbagai ritual haji yang mereka jalani. Setiap kali Lina memasuki Masjidil Haram, pemandangan yang sama selalu muncul: kotoran, bau busuk, dan rasa mual yang menyertainya. Ia mencoba bertanya kepada Raffi, apakah suaminya merasakan hal yang sama? Apakah kamu tidak melihat atau mencium bau ini? Tanya Lina dengan wajah pucat. Bau apa? Aku hanya merasakan harum masjid dan keagungan Ka'bah, jawab Raffi kebingungan. Lina tak bisa mengerti mengapa hanya dia yang mengalami hal ini. Raffi dengan sabar selalu mencoba menenangkannya. Allah mungkin sedang menguji kesabaranmu, Lina, kata Raffi. Suatu malam setelah sholat Isya, berdoa saja semoga kita diberi kekuatan dan petunjuk. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Lina terus berjuang melawan rasa jijik yang semakin hari semakin membebani hatinya. Hingga suatu malam di sebuah penginapan kecil mereka di Mekah, Lina teringat masa lalu yang mungkin menjadi penyebab azab yang dialaminya. Duduk di tepi ranjang, Lina mengingat bagaimana dirinya di kampung. Ia adalah seorang yang sangat pelit, bahkan seringkali kasar terhadap mereka yang membutuhkan. Satu kejadian terlintas di benaknya dengan jelas: seorang pengemis tua yang kotor dan bau yang pernah datang meminta sedekah. Pergi, jangan kotori rumahku dengan bau busukmu, teriak Lina saat itu dengan pandangan jijik. Pengemis itu berlalu dengan langkah tertatih tanpa sepatah kata pun. Air mata Lina mulai mengalir, hatinya terasa sakit mengingat kejadian itu. Namun itu bukan satu-satunya insiden. Lina juga mengingat bagaimana ia sering marah kepada Raffi karena kedermawanannya. Raffi, pria dengan hati yang mulia, seringkali mengundang pengemis dan orang-orang kurang mampu ke rumah mereka untuk memberikan makanan dan sedekah. Kenapa kamu selalu membuang-buang uang untuk mereka? Protes Lina. Suatu hari ketika Raffi memberikan sekarung beras kepada seorang janda miskin, kita juga butuh uang untuk kebutuhan kita sendiri. Raffi hanya tersenyum dan berkata, rezeki itu titipan Allah.
Semakin kita memberi, semakin kita diberkahi. Kita tidak akan pernah kekurangan selama kita ikhlas berbagi. Kata-kata Rafi yang sederhana namun penuh makna itu tak pernah benar-benar masuk ke dalam hati Lina. Hingga malam itu, di Mekah di penginapan yang sunyi, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Semua tindakan pelit dan kasarnya seolah terputar kembali, dan ingatannya membawa rasa bersalah yang tak tertahankan. Rapi yang melihat Lina menangis, mendekati dan memeluknya dengan penuh kasih. "Ada apa, sayang? Mengapa menangis?" tanyanya lembut. "Aku mengerti sekarang," jawab Lina dengan suara terisak. "Ini semua adalah hukuman atas keegoisanku, atas kekikiranku. Aku pernah menyakiti banyak orang. Aku pernah mengusir seorang pengemis hanya karena dia kotor dan bau. Aku pantas mendapatkan ini. Aku bahkan pernah marah padamu karena kedermawananmu." Rapi mengecup keningnya lalu berkata, "Allah Maha Pengampun, Lina. Yang terpenting adalah kamu menyadari kesalahanmu dan bertaubat." Malam itu, setelah menceritakan penyesalannya kepada Rafi, Lina bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju Masjidil Haram. Sesampainya di depan Ka'bah, Lina merasa kecil dan penuh dosa. Di bawah langit Mekah yang penuh bintang, ia bersujud dan merasakan air mata mengalir deras di pipinya. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, Lina memanjatkan doa yang tulus. "Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini. Aku menyesal atas semua kesalahan dan kekikiran yang telah kulakukan. Berilah aku kekuatan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepadaku, ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon ampunan dan hidayah." Dalam doa yang tulus itu, Lina merasa seolah beban berat yang selama ini menghimpit hatinya perlahan terangkat. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, ia bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh kasih dan keikhlasan. Keesokan harinya, Lina mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih banyak berdoa, meminta ampun dan petunjuk. Setiap kali ia memasuki Masjidil Haram, ia mencoba melihat lebih dalam melewati ilusi yang mengganggunya. Perlahan pemandangan kotoran itu mulai berkurang. Hingga suatu hari, ia melihat Masjidil Haram dalam keindahan aslinya. Air mata haru mengalir di pipi Lina ketika ia melihat Ka'bah tanpa gangguan apapun. Ia bersujud dengan penuh syukur, merasakan beban berat di hatinya terangkat. Sepulang dari haji, perubahan dalam diri Lina sangat jelas. Ia menjadi sosok yang lebih dermawan, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Setiap kali ada yang membutuhkan bantuan, Lina selalu menjadi yang pertama memberikan tangan. Pada suatu hari, seorang pengemis tua yang kotor dan bau datang kembali ke rumah mereka. Lina melihatnya dari jendela. Hati kecilnya bergetar mengingat kejadian masa lalu. Namun kali ini dengan hati yang telah terbuka, ia menyambut pengemis itu dengan senyuman. "Assalamualaikum, Pak. Silahkan masuk," kata Lina dengan lembut. Pengemis itu terkejut, tidak menyangka akan disambut dengan begitu ramah. Rapi yang melihat perubahan besar dalam diri istrinya merasa bangga dan bersyukur. Mereka memberikan makanan dan pakaian bersih kepada pengemis itu. Air mata pengemis itu mengalir, bukan hanya karena menerima bantuan, tetapi karena merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.